Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Saat ini kita mau bersyukur karena Tuhan yang kita sembah sudah rela mati untuk kita di kayu salib. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita akan sembah Dia. Kita mau katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dalam hadirat
sebab Engkau yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang rela mati untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan anak-anak-Mu untuk kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan lawatan kuasa-Mu akan hadir di tengah-tengah kami, akan melawat setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan setiap ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kuasa-Mu yang akan nyata di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Yesus kami sudah menjawab syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita mau bersyukur pagi ini Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita menyanyikan satu pujian, tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, pagi ini kita mau bergoyang buat Tuhan. Kita bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Tidak ada orang yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa. Ayo kita goyangkan badan kita. Yesus kekasih jiwaku.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. dengan kendang Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. dengan kendang Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. kita patut bersyukur karena kita disayang oleh Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Hanya
Katakan walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, Engkau akan tetap menopang kita semua. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu nyata buat kami Tuhan. Oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus Kau juru selamat kami Tuhan. Yesus Engkau Kata selanjutnya kami silakan. selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan, katakan besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan selanjutnya kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus Engkau berkarya melalui pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu memberkati kami semua yang hadir, memberkati hamba-Mu dan memberkati yang ada di rumah. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan kalau di pagi hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama yang kita sudah rindukan selama 3 bulan ya. Kita tidak pernah berjumpa dan rasanya kangen sekali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Ya sebenarnya ada hikmahnya tentunya di balik virus corona ini, karena semua yang masuk gereja semua pakai masker, artinya jangan ngomong ketika firman Tuhan disampaikan gitu ya. Ya, kalau ngomong nanti akan tempuk. Juga
Selamat datang untuk rekan saya yang lama nggak pernah ketemu ini, kayaknya Pak Filipus kalau nggak salah itu ya. Ya karena tutupan jadi nggak kelihatan ya. Puji Tuhan, selamat datang Pak Filipus. Tuhan memberkati. Ya, dalam kesempatan ini kita akan buka Amsal pasal 11 ayat yang ke-8. Amsal Soleman pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 dan disambung pasal 12 ayat 21. Amsal pasal 11 ayat yang ke-8 dan pasal 12 ayat 21. Untuk menghormati firman Tuhan kita akan berdiri bersama-sama dan kita bisa lihat di layar depan dan kita baca bersama. Amsal 11 ayat 8 mulai 2, 3. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. 12 ayat 21. 2, 3. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi yang paling untung itu adalah orang yang hidup benar. Ya, karena orang benar itu tidak akan ditimpa oleh kesukaran. Dan orang benar itu dikatakan di dalam ayat ini, orang benar itu tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara kita semua hidup benar, kita pasti bangga. Karena apa? Hidup kita akan diselamatkan dari kesukaran. Ya. Mau jadi orang benar atau orang fasik? Orang benar, ya. Saya juga kepingin jadi orang benar dan terus berlomba untuk menjadi orang yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup ini nampaknya seperti anak yang sedang sekolah. Ya. Anak-anak kita yang sedang sekolah senantiasa tidak lepas dari kesukaran. Ya, ketika ada PR, ketika ada ujian, ya pasti akan mengalami kesulitan. Namun, bagi anak yang cerdas, anak yang pintar, semua itu tidak menjadi masalah. Nah, kita tidak terlalu butuh, ya Tuhan tidak terlalu butuh orang pintar, tapi orang yang hidup benar. Kalau hidup kita benar, ya Alkitab menjanjikan kita akan diselamatkan dari kesukaran. Mungkin pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kesukaran dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan ini. Ya, tidak perlu dirisaukan selama kita hidup benar, pasti Tuhan ada di pihak kita. Satu contoh, Abraham misalnya, ketika dikeluarkan dari Ur Kasdim untuk masuk di tanah Kanaan, apakah dia tidak mengalami kesukaran? Mengalami. Kelaparan terjadi, ya sehingga dia harus pindah dari kota ke kota sampai ke Mesir dan akhirnya balik lagi. Kesukaran dihadapi. Apakah Daud menjadi raja yang besar? Tidak mengalami kesukaran? Mengalami. Dari gembala kambing domba sampai akhirnya perang dengan Goliat, ya menjadi raja itu banyak juga kesukaran-kesukaran yang dihadapi. Dan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya mungkin kesukaran satu kita sudah selesaikan, ganti yang lain selesai, ganti yang lain. Dan memang itulah cirinya kehidupan. Kalau kita nggak mau menghadapi kesukaran ya jangan hidup, kan begitu. Masih mau hidup? Loh kok nggak monong kabeh sih? Kalau kita mau hidup, ya harus menghadapi kesukaran. Ya, harus menghadapi kesukaran. Tapi jangan takut selama kita hidup benar. Ya, Tuhan akan menyelamatkan dari segala kesukaran. Nah, kita akan melihat ada 3 hal kronologi untuk menjadi orang benar. Yang pertama, kita melihat orang yang tidak benar. Siapa dia? Orang yang tidak benar adalah latar belakang kehidupan kita sementara kita belum menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Hidup kita adalah orang-orang yang tidak benar.
oleh karena dosa. Kalau kita baca dalam Roma pasal 3, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan demikian. Roma pasal 3, ayatnya yang ke-9 mulai. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dilanjutkan 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi dalam kehidupan ternyata sebelum orang mengenal Kristus, hidupnya di bawah kuasa dosa. Ya, enggak ada yang benar, enggak ada yang mencari Allah, semua telah menyeleweng. Ya, semua telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Itu latar belakang kehidupan kita, tidak ada yang benar. Dan pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-11, semua manusia adalah pembohong. Semua manusia adalah pembohong, artinya sulit untuk dipercaya. Ya, kenapa banyak orang pembohong? Ya, karena faktor takut sehingga dia bohong, dia dusta. Karena malu, ya dia dusta. Ya karena ada alasan-alasan tertentu, maka dia berbohong, dia berdusta. Ini yang ditulis oleh pemazmur. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-11. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan hati manusia itu licik, mudah berubah. Bentar A, bentar lagi B, bentar lagi C. Itu menurut apa yang ditulis oleh firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 9. Dan dalam Yeremia pasal 13 ayat yang ke-25 di sana juga dikatakan manusia lebih mempercayai dusta ketimbang mempercayai Allah. Ya, bukankah ini kehidupan yang sangat mengecewakan Tuhan? Kehidupan yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Tapi inilah kenyataannya. Bahwa kehidupan manusia sebelum mengenal Tuhan, sebelum percaya kepada Tuhan, enggak ada yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun orang pandai bersilat kata yang tidak benar dikatakan benar. Aku merasa orang benar, aku merasa orang baik, tidak berdosa, tidak bersalah. Itu banyak orang yang mengaku seperti itu. Bahkan di kalangan orang-orang beragama, saudara-saudara, menganggap bahwa agamanya lebih baik daripada agama yang lain. Orang lain semua dianggap dosa, kafir, dan sebagainya. Saudara. Itu kondisi manusia sebelum mengenal kepada Kristus. Ya, saudara. Dan tahukah Bapak Ibu saudara, orang pendusta, orang berdosa, orang yang tidak benar itu dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, ya di sana dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya seuntung-untungnya, sepinter-pinternya orang yang pinter berdalih, pinter dusta, pinter bohong, saudara-saudara, ujung-ujungnya akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala. Ini untuk orang yang tidak benar, untuk orang yang hidupnya dikuasai dosa. Kemudian langkah berikutnya yang kedua, manusia dibenarkan oleh karena iman pada Yesus Kristus. Jadi kalau saudara kita semua ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita ini sudah memiliki satu kehidupan, satu status bahwa kita adalah orang yang dibenarkan.
Ya, kita akan lihat dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai 26. 23 sampai 26. Ya, kita baca bersama. Bisa dibaca ya. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai 26. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah, terus Allah menjalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, kita dahulu orang berdosa iya, dan hidupnya tidak benar iya. Tapi oleh karena kita iman kepada Yesus Kristus, maka Alkitab mencatat bahwa kita telah dibenarkan karena iman. Jadi status saudara dan saya dibilang atau disebut kita adalah orang benar. Setuju? Kita orang benar. Walaupun mungkin mata manusia melihat kita masih bisa berdosa, ya bisa berdosa, tapi tidak biasa hidup dalam dosa. Tidak biasa hidup dalam dosa, ini cirinya orang benar. Bisa jatuh, bisa. Bisa berbuat dosa, bisa, tapi tidak biasa. Tinggal di dalam area dosa. Merasa ulap di sana, merasa canggung hidup di sana, karena orang yang sudah dibenarkan karena iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat harga pembayaran untuk membenarkan kita itu bukan dengan uang, bukan dengan harta, bukan dengan amal, tapi itu dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di sana mengingatkan kepada kita betapa besarnya harga yang Tuhan telah bayar untuk jiwa kita, untuk nyawa kita. Kadang-kadang orang meremehkan, korban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hal yang biasa, hal yang lazim. Sudah, banyak orang meremehkan dan menganggap korban ini adalah korban yang biasa. Tidak, saudara. Ini korban yang luar biasa, yang orang tidak bisa lakukan apa yang telah dikorbankan oleh Yesus. Kita buka di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. 5, 8, 9, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Katakan amin. Saudara-saudara, ternyata Yesus telah mati untuk kita, bukan ketika kita hidup baik, hidup benar, tetapi waktu kita masih dalam dosa, waktu kita masih dikuasai dosa, Kristus telah rela menyatakan kasih-Nya untuk membayar tanggungan kita, hutang kita, karena kita menjadi manusia berdosa, menjadi manusia yang tidak benar. Telah dibayar oleh Tuhan. Bukan dengan harta benda, bukan dengan uang, tapi dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara, walaupun kadang-kadang pemuda yang mencintai remaja dan sebaliknya wanita mencintai pemuda, sampai di mana cintamu kepada saya? Saya mau hidup semati untuk mencintai engkau. Tetapi kalau kamu mati,
ya kamu harus mengikuti mati. Tapi kalau kamu mati, aku cari lagi yang lain. Ini kecintaan yang umumnya terjadi pada dunia orang-orang muda. Tapi di sini kita melihat, saudara-saudara, justru Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita itu ketika kita masih berdosa. Ya, siapa yang mau peduli dengan orang berdosa? Siapa yang mau peduli dengan orang gembel? Siapa yang mau peduli dengan orang yang hidupnya tidak karuan? Tapi Yesus telah nyatakan itu kepada kita. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 di sana dikatakan, kita baca bersama. 5 ayat 21. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita renungkan, siapa sih sebenarnya saya ini? Siapa sebenarnya kita ini? Tentu punya pengalaman latar belakang yang tidak baik. Tapi ketika kita di dalam Kristus, ya kita percaya kepada Kristus, kita dibenarkan. Ya, Dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya berdosa, supaya dengan kematiannya di atas kayu salib itu membenarkan kita. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Tidak mudah orang mau mati, tapi Kristus mau mati untuk kita. Iya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita renungkan dan kita bayangkan, orang yang baik, yang telah melunasi hutang-hutang kita mesti ngecap orang itu baik. Waduh, saya punya utang sekian juta sama orang itu, bapak itu, ibu itu, yang kaya itu telah melunasi hutang kita. Kita lalu merespon apa? Orang itu jahat? Tidak, ya, dia orang baik. Apalagi Yesus telah lakukan itu. Ya, untuk membayar hutang kita, hutang di hadapan Allah yang mestinya kita akan binasa, akan masuk dalam neraka. Tapi Dia telah membayar untuk kita. Ya, dan dianggapnya kita orang yang sudah tidak ada dosa lagi karena aku membenarkan kamu. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Yang ketiga, sekarang yang pertama kita punya latar belakang tidak benar. Yang kedua kita telah dibenarkan karena iman. Dan yang ketiga kita harus hidup benar. Sebagai pengikut Kristus yang sudah dibenarkan, lalu bukan berarti kita, aku kan sudah dibenarkan. Ya, mau ke gereja kek atau tidak, mau melayani Tuhan atau tidak, itu urusanku, tidak. Justru langkah yang ketiga kita harus menjaga kehidupan yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk membenarkan kita. Kita harus jaga, harus pelihara. Sehingga kita terkesan sebagai pengikut Kristus itu menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Menjadi pelaku-pelaku kebenaran. 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk hidup benar itu dimulai dari hati dan pikiran kita. Dimulai dari hati dan pikiran kita. Kita baca dalam Markus 7. Ayat 20-23. Markus pasal 7 ayat yang ke-20-23. Kita baca bersama 20-23. 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dalam dia hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat,
kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, hati kita mesti harus kita jaga. Pikiran kita harus kita jaga. Karena dosa-dosa jahat, dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah itu timbulnya adalah dari dalam hati. Ada kebencian. Dari mana? Hati. Ya, ada kesombongan dari mana? Dari hati. Ingin mencuri dari mana? Hati. Berbuat jahat dari mana? Dari hati. Jadi hati ini harus dijaga dan harus dipelihara. Jangan sampai hati kita membawa kepada dosa. Maka Amsal Soleman mengingatkan kepada kita dalam pasal 4 ayat 23, jagalah hati. Ya. Jagalah hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau kita mampu menjaga hati kita, mulai muncul kejahatan, mulai muncul keinginan-keinginan jahat, kita stop. Hei hatiku, kamu sudah dibenarkan, ya jangan kamu berbuat jahat, jangan kamu berbuat dosa. Mulai timbul kesombongan, kita tekan hati kita, kita ingatkan hati kita. Ya, mulai kita timbul rasa benci, iri kepada orang lain, kita bilang sama hati kita, hei hatiku, ya jangan kamu seperti itu. Kita tekan. Ya saudara, itu yang pertama. Dan kedua, dimulai dari mulut lidah kita. Tadi saya katakan ada untungnya ya, kita masuk gereja pakai masker. Supaya mulut kita ini kita jaga. Jangan sampai apa? Jangan sampai keluar perkataan yang kotor, keluar perkataan yang jahat dari perkataan kita. Ya kan manusia itu kadang-kadang kalau dititipi omongan itu ditambahi, kalau dititipi duit dikurangi. Ya saudara, ya itu cirinya manusia. Jadi makanya dimulai dari mulut lidah kita, mulai dari perkataan kita. Saudara, ya jangan kita mudah menghakimi dari perkataan kita. Kita tidak ada yang mengangkat jadi hakim, tapi kita sok pinter menghakimi orang lain. Betul enggak? Betul atau betul? Kita buka di dalam Matius 12. Matius pasal yang ke-12 kita akan lihat ayat 35 sampai yang ke-37. Ya, Matius pasal yang ke-12 ayatnya 35 sampai dengan 37 kita baca bersama. 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dari perkataan kita, kalau perkataan kita benar, ya benarlah semuanya. Tapi kalau perkataan kita jahat, ya akan jahat juga. Karena apa yang kita katakan itu munculnya dari dalam hati kita. Ya, dari perkataan kita akan dibenarkan, dan dari perkataan kita juga kita akan dihakimi. Saudara, jadi semua yang punya mulut, saudara, ya kita harus jaga jangan sampai mulut kita itu berbuat dosa. Paulus mengingatkan dalam Efesus 4 ayat 25 dan 29, buanglah dusta. Ya. Janganlah berkata kotor seorang kepada yang lain. Ya, saudara. Jadi berkata kotor, meso-meso, ya saudara, itu seharusnya tidak boleh ada di dalam hidup kita, keluarga kita, dan dalam kehidupan ini. Ya kan gampang saudara, meso-meso itu kan gampang ya kan. Siapa yang bisa? Ya kalau di sini ya tentu enggak ya saudara. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan kata-kata kita.
marahi orang, menghujat orang ya. Seharusnya tidak boleh ada itu. Karena itu adalah dari urutan nomor 2, selain menjaga hati juga harus menjaga perkataan kita. Yang ketiga, dimulai dari perbuatan kita. Ya, perbuatan kita. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki perbuatan dalam hidup ini. Selain dari pikiran, ya, selain dari perkataan, juga perbuatan. Mungkin orang bisa saja mengatakan, oh aku orang Kristen loh. Aku pendeta, aku hamba Tuhan. Tapi saudara, bagaimana dengan perkataannya? Kalau perkataannya tidak sesuai dengan apa yang diakuinya, ya orang akan ragu. Orang tidak akan percaya. Itu sebabnya dari perilaku kita, perbuatan kita, saudara, itu perlu kita jaga dan kita perhatikan. Kita perlu berbuat baik. Yang pertama adalah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, itu baik enggak? Baik. Ya. Kita memuliakan Tuhan, baik enggak? Baik. Kita menyembah Tuhan, baik enggak? Baik, saudara. Banyak hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan. Ya, begitu juga kepada sesama kita. Kita mesti harus berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada sesama kita. Ya, berbuat baik itu memberi pujian, ya, memberi sanjungan, ya, memberi keagungan kepada Tuhan. Ini dalam tindakan-tindakan kita dapat melakukan yang baik. Ya, begitu juga kepada sesama kita. Saudara-saudara, mari kita jaga perilaku kita, perbuatan kita. Galati pasal yang ke-6, ayat 9 dan 10 di sana mengingatkan kepada kita, ya jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan berbuat baik, ya karena apabila kita tidak menjadi lelah, kita akan menuai dari apa yang kita lakukan. Perbuatan baik itu tidak akan hilang, saudara, tidak akan hilang. Ya saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan satu contoh. Orang memberikan seteguk air, segelas air, ya karena dia adalah orang benar, karena dia adalah seorang nabi, tidak akan hilang pahalanya. Apalagi kalau kita bisa berbuat baik kepada Allah, kepada Tuhan kita dan kepada sesama kita. Itu tidak akan hilang. Dan di dalam ayat itu dikatakan Galati pasal 6 ayat yang ke-10. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, terutama kepada saudara seiman. Saudara seiman, antar saudara seiman. Ya, kadangkala ada persaingan. Persaingan baju, persaingan sepatu, persaingan kepinteran, saudara, ya enggak perlulah kita bersaing satu dengan yang lain. Ya, dan persaingan itu tidak ada untungnya. Dan itu hanya menghasilkan hati yang kotor dalam diri kita. Ya, mari kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan mau memelihara hidup benar, saudara-saudara, ya kita akan tetap jaga dan pelihara itu karena kita tahu bahwa selama kita hidup benar, walaupun kita berada dalam kesukaran, walaupun kita berada dalam kesulitan, Dia akan selamatkan kita dari kesukaran itu. Amin. Tuhan memberkati ya. Sampai di sini dan mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang sudah disiapkan di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan angkat satu pujian lama kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat. Yang menyebutkan tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari, kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi, ya, dan seterusnya. Kita akan berdiri bersama-sama. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan. Jalan hidup umat Tuhan hari-hari,
kesukaran yang selalu, kesukaran yang selalu membayangi masa depan, seolah tak indah lagi. Sekali lagi katakan haleluya. Merintangi jalan hidup umat Tuhan, hidup umat Tuhan hari-hari, kesukaran yang selalu membayangi, selalu membayangi. Amin, haleluya. Masa depan seolah tak indah lagi, tapi ku yakin ku tak sendiri. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Kristus kemanapun ku cari. Masa depan seolah tak indah lagi, tapi ku yakin, tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau penolongku. Amin. Dengan Kristus kemanapun ku jalani, karena Yesus jiwaku diselamatkan. Bapa di surga, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dahulu kami orang-orang yang tidak benar, hidup kami cacat, hidup kami tercela, hidup kami dalam kuasa dosa. Namun karena iman kepadamu Tuhan, Engkau telah membenarkan kami, Engkau telah menyelamatkan kami, telah membawa hidup kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Dan sungguh luar biasa Tuhan, kalau kami mampu hidup benar, Tuhan akan melepaskan kami, Tuhan akan menyelamatkan kami dari berbagai kesukaran. Kami tahu Tuhan, bahwa hari-hari ini banyak kesukaran yang terjadi dalam hidup ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami, Engkau pasti akan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di tangan-tangan kami ada roti dan anggur. Biarlah roti dan anggur ini yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu akan memberikan kesadaran dalam hidup kami bahwa kami orang-orang yang sudah dibenarkan, yang selayaknya untuk menjaga kehidupan yang benar, selayaknya harus tetap menjaga hati dan pikiran, ucapan dan perbuatan, agar kami senantiasa dapat mencerminkan nama Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Sekali lagi berkati roti dan anggur, supaya setiap kami yang makan, yang sedang lemah dikuatkan, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang ada masalah diberikan kekuatan dan memperoleh jalan keluar yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sementara kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ada kekuatan baru yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu angkat roti lebih tinggi dari kepala. Firman Tuhan mengatakan, dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah roti yang atasnya kita sudah mohonkan berkat adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Percayalah ini darah Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, sebab itu ia mengambil cawan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah cawan yang atasnya kita sudah mohonkan berkat adalah merupakan persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Haleluya, kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Jika Bapak Ibu merasa beruntung mengenal Tuhan Yesus, menjadikan Dia juru selamat kita, angkatlah kedua tanganmu. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, Engkau memberkati semua kami yang hadir. Berkat kekuatan kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan dalam tiap usaha pekerjaan, berkat dalam pelayanan-pelayanan kami, berkat dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Dan Engkau senantiasa limpahkan segala rahmat, anugerah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita tadahkan tangan kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara seluruh jemaat, terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita semua pulang ke masing-masing rumah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk kembali.